Perusahaan antariksa milik miliarder Elon Musk SpaceX dikabarkan tengah mempersiapkan aksi kooperasi penurunan umum perdana yang diprediksi akan menjadi sejarah baru di pasar modal. Berdasarkan sejumlah laporan, pada Kamis kemarin SpaceX membidik target penghimpunan dana IPO hingga mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 1.269 triliun rupiah. Perusahaan antariksa SpaceX menargetkan penghimpunan dana IPO hingga 75 miliar dolar Amerika Serikat dan pasca pelaksanaan IPO ini nilai valuasi SpaceX diproyeksikan menembus 1,75 triliun dolar Amerika. Perusahaan antariksa milik miliarder Elon Musk SpaceX dikabarkan tengah mempersiapkan aksi kooperasi penurunan umum perdana yang diprediksi akan menjadi sejarah baru di pasar modal. Berdasarkan sejumlah laporan, pada Kamis kemarin SpaceX membidik target penghimpunan dana IPO hingga mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 1.269 triliun rupiah. Target perolehan dana IPO ini jauh melampaui rekor IPO terbesar di dunia yang saat ini masih dipegang oleh perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco yang meraup dana hingga 29 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu. Sumber yang mengetahui rencana tersebut menyatakan SpaceX telah berdiskusi dengan para calon investor mengenai prospek penggalangan dana di atas 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jika rencana IPO ini berjalan sesuai dengan target, maka nilai valuasi SpaceX saat sudah menjadi perusahaan terbuka diperkirakan bisa menembus 1,75 triliun dolar Amerika Serikat. Dengan valuasi sebesar itu, SpaceX akan bertransformasi menjadi salah satu entitas paling bernilai di dunia. Posisi SpaceX akan melampaui raksasa teknologi seperti Meta dan bahkan perusahaan otomotif milik Musk sendiri, yakni Tesla. Bagi sumber untuk IDXino. Pemirsa, pemegang saham Warner Bros. Discovery dijadwalkan memberikan suara terkait rencana merger raksasa dengan Paramount Skydance senilai 110 miliar dolar Amerika. Pemungutan suara ini menjadi langkah krusial dalam proses penggabungan dua raksasa industri hiburan global pada April mendatang. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, para pemegang saham Warner Bros. Discovery akan menentukan nasib merger pada 23 April mendatang. Persetujuan dari investor menjadi syarat mutlak untuk melanjutkan proses konsolidasi dua entitas media besar tersebut. Meski mendapat lampu hijau dari investor, kesepakatan senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat ini masih harus melewati pengawasan ketat otoritas persaingan usaha. Regulator di Amerika Serikat maupun Eropa akan menilai apakah merger ini berpotensi menciptakan monopoli di industri hiburan. Otoritas persaingan usaha menaruh perhatian khusus pada potensi kenaikan harga layanan bagi konsumen. Entitas gabungan ini akan diuji apakah akan mengurangi tingkat persaingan sehat di pasar media global atau justru memberikan nilai tambah. Untuk mempercepat proses, pihak Paramount dilaporkan menawarkan insentif khusus kepada pemegang saham WBD. Jika kesepakatan belum rampung hingga Oktober, Paramount berjanji membayar ticking fee sebesar 0,25 dolar Amerika Serikat per saham setiap kuartalnya. Langkah pemberian insentif ini mencerminkan komitmen kuat Paramount untuk segera menuntaskan transaksi. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian kepada investor di tengah proses regulasi yang masih berjalan dinamis. Berbagi sumber IDX Channel. Perusahaan raksasa baterai asal Korea Selatan LG Energy Solution resmi meluncurkan penerbitan obligasi global dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Aksi korporasi ini diproyeksikan mampu menghimpun dana segar hingga 1,6 miliar dolar Amerika untuk memperkuat struktur permodalan dan proyek ramah lingkungan. Berdasarkan dokumen term sheet yang dirilis Reuters, LG Energy Solution menawarkan 4 seri obligasi tanpa jaminan kepada investor global. Penerbitan ini mencakup obligasi tenor 3 tahun sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat, serta tenor 5 tahun senilai 500 juta dolar Amerika Serikat dengan tingkat kupon di atas 5%. Selain obligasi konvensional, perusahaan juga menerbitkan obligasi hijau atau green bond jatuh tempo 2036 senilai 500 juta dolar Amerika Serikat. Dana dari green bond ini secara khusus akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek transportasi rendah karbon dan efisiensi energi di masa depan. Meski kondisi pasar global sedang volatil akibat konflik di Timur Tengah, minat investor terhadap obligasi LG Energy tetap tinggi. Tercatat permintaan investor melampaui 7,8 miliar dolar Amerika Serikat secara kumulatif dari ratusan akun investor global.
Manajemen menyatakan dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan, termasuk pelunasan utang dan belanja modal atau capex. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas di tengah ekspansi industri baterai kendaraan listrik dunia. Obligasi ini telah memperoleh peringkat BBB dari S&P Global Ratings serta Baa2 dari Moody's. Jadwal penyelesaian transaksi diperkirakan akan rampung pada tanggal 2 April mendatang. Dalam transaksi besar ini, sejumlah bank investasi raksasa seperti BofA Securities, Citigroup, HSBC, hingga JP Morgan bertindak sebagai joint book runners. Kehadiran lembaga keuangan global ini menegaskan posisi kuat LG Energy di pasar modal internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Toyota resmi memperkenalkan Land Cruiser FJ dalam ajang Bangkok International Motor Show 2026 di Thailand. Model terbaru ini menjadi Land Cruiser pertama yang diproduksi secara massal di luar Jepang dengan tingkat kandungan lokal mencapai 84%. Presiden Toyota Motor Thailand Noriyaki Yamashita menyatakan bahwa Land Cruiser telah menjadi simbol kekuatan dan keandalan selama lebih dari 70 tahun. Sejak dimulai pada tahun 1951 dengan nama Toyota BG, lini ini terus berevolusi untuk mendukung gaya hidup di ratusan negara. Peluncuran Land Cruiser FJ di Thailand menjadi catatan sejarah baru karena menjadi model pertama yang diproduksi massal di luar Jepang. Dengan kandungan lokal yang tinggi, Toyota berencana mengekspor lebih dari 40.000 unit setiap tahunnya ke 60 negara termasuk Jepang. Di pasar Thailand sendiri, Toyota menetapkan target penjualan sebanyak 5.000 unit pada tahun pertama. Model ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasokan perusahaan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan industri otomotif di Thailand. Untuk spesifikasi, Toyota menawarkan varian 4WD 2.7 dengan mesin 2 TRFE berkapasitas 2.694 cc. Dapur pacu ini mampu menghasilkan tenaga 166 PS dan torsi 245 Nm yang didukung transmisi otomatis 6 percepatan dan sistem rear differential lock. Mengenai harga, Land Cruiser FJ di Thailand dibanderol sebesar 1,289 juta baht atau setara dengan kisaran 664 juta rupiah. Harga ini dinilai cukup kompetitif untuk menarik minat pelanggan baru di segmen kendaraan off-road. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, tim Formula One Mercedes beserta Adidas resmi menggandeng desainer asal Jepang Yohji Yamamoto untuk meluncurkan seragam balap khusus gelaran Grand Prix Jepang 2026. Di mana seragam balap dengan desain Way3 ini akan dikenakan saat bersaing di sirkuit Suzuka pada akhir pekan mendatang. Tim Formula One Mercedes-AMG Petronas beserta aparel Adidas resmi menggandeng desainer kenamaan Jepang, Yohji Yamamoto, untuk meluncurkan seragam balap khusus pada gelaran Grand Prix Jepang 2026. Di mana seragam balap dengan desain Y3 ini akan dikenakan George Russell dan Kimi Antonelli saat bersaing di sirkuit Suzuka pada akhir pekan mendatang. Kepala tim Mercedes Toto Wolff menyampaikan bahwa Yamamoto. Berbagi sumber, IDX Channel.